Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan, dunia sudah berada di ujung usia. Langit retak oleh suara sangkakala, dan bumi hancur luluh. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Manusia, jin, hewan, dan seluruhnya telah binasa. Namun masih ada satu makhluk yang berdiri gemetar di antara langit dan bumi. Sosok yang sepanjang sejarah menjadi musuh abadi manusia, penebar kesesatan, pembisik dosa, penggoda para nabi. Dialah iblis laknatullah. Tapi tahukah kalian, bahkan iblis pun tidak bisa lari dari kematian. Dia pun akan merasakan sakaratul maut. Tapi bukan kematian biasa, melainkan kematian yang dikumpulkan dari seluruh rasa sakitnya ajal. Dari manusia dan jin, dari awal hingga akhir zaman, yang ditimpakan hanya kepada satu makhluk. Bagaimana pedihnya? Siapa yang mencabut nyawanya? Seperti apa teriakan dan penyesalan iblis di detik-detik terakhir hidupnya? Dan mengapa para sahabat dan tabi'in menangis saat kisah ini disampaikan? Simak video ini sampai akhir dan renungkanlah bagaimana akhir musuh kita semua yang tidak pernah lelah menjerumuskan anak Adam ke neraka. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kita telah diberi peringatan akan adanya satu makhluk yang bersumpah untuk menjadi musuh abadi umat manusia. Dialah iblis laknatullah. Sejak dia enggan sujud kepada Nabi Adam karena kesombongan dan kedengkiannya, sejak saat itulah ia memproklamirkan dirinya sebagai penyesat dan penggoda anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis dalam Al-Quran, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Namun dengan pongahnya iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Kesombongan ini membuat iblis terusir dari rahmat Allah. Dan sejak saat itu, ia bertekad menyesatkan manusia dari jalan Allah hingga hari pembalasan. Maka tidak heran jika iblis dan bala tentaranya tidak pernah berhenti menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa dengan segala tipu daya yang halus, tersembunyi, dan bahkan tampak indah di permukaan. Dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhud dari Salam bin Miskin diceritakan bahwa suatu hari seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tokoh tabi'in yang ilmunya dikenal luas dan dalam, "Wahai Abu Sa'id, apakah iblis itu tidur sebagaimana manusia tidur?" Pertanyaan ini sangat menarik, sebab kita tahu manusia memiliki waktu-waktu istirahat. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tidur sebagai salah satu bentuk rahmat dan nikmat bagi manusia. Namun, bagaimanakah dengan iblis? Apakah ia tidur juga? Apakah ia memiliki waktu istirahat dari menyesatkan manusia? Hasan Al-Basri pun memberikan jawaban yang menusuk hati. Seandainya iblis tidur, niscaya kita akan menemukan waktu-waktu selamat darinya walau sekejap. Artinya, kenyataan bahwa godaan dan bisikan setan tidak pernah berhenti menjadi bukti bahwa iblis tidak tidur.
Lebih lanjut, ia mengisyaratkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa singgasana iblis berada di atas lautan dan setiap hari, bahkan setiap saat, ia mengirim pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukan ini disebut Soroya. Mereka menyebar ke penjuru bumi dengan satu misi, yaitu menjerumuskan manusia. Dan setelah menjalankan tugasnya, mereka kembali melapor kepada sang komandan besar, yaitu iblis. Iblis pun bertanya kepada masing-masing pasukannya, "Apa yang telah kau lakukan terhadap manusia?" Mereka menjawab, "Aku goda si Fulan agar meninggalkan sholat. Aku goda si Fulan agar bermaksiat. Aku goda si Fulan hingga meninggalkan puasa, zakat, dan amal lainnya." Namun, iblis selalu menjawab dengan kecewa, "Kamu belum melakukan apa-apa." Sampai datang satu dari pasukannya dan berkata, "Aku tidak tinggalkan dia sampai akhirnya dia menceraikan istrinya." Mendengar ini, iblis berdiri, menghampirinya, dan dengan penuh kegembiraan meletakkan mahkota di atas kepala tentaranya itu seraya berkata, "Nikma anta, engkaulah pasukan terbaikku." Mengapa iblis begitu gembira? Karena iblis tahu perceraian, terutama jika dipacu oleh godaan setan, adalah awal dari banyak kerusakan. Anak-anak menjadi korban, keluarga menjadi hancur, dan dosa menyebar. Maka pasukan yang berhasil memecah belah keluarga itulah yang paling dibanggakan iblis. Dari gambaran ini kita melihat bahwa iblis dan pasukannya tidak pernah berhenti bekerja. Siang dan malam mereka aktif, setiap saat tanpa jeda. Maka Hasan Al-Basri menyimpulkan sangat mungkin bahwa iblis tidak tidur. Sebab jika ia tidur, niscaya manusia akan memiliki waktu selamat darinya walau sejenak. Namun seperti biasa dalam perkara akidah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengingatkan bahwa tidak tidur dan tidak mengantuk adalah sifat-sifat yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam ayat Kursi. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Maka menyematkan sifat tidak tidur kepada makhluk termasuk iblis perlu kehati-hatian. Jangan sampai tanpa sadar kita menyamakan sifat makhluk dengan sifat Al-Khaliq. Oleh sebab itu, ada juga yang mengatakan mungkin saja iblis tidur tapi sebentar, atau tidurnya tidak seperti tidur manusia, atau hanya dalam bentuk istirahat tertentu yang tidak kita ketahui hakikatnya. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah iblis tidur atau tidak, satu hal yang pasti adalah iblis tidak pernah lengah dalam misinya menyesatkan manusia. Selama kita masih hidup, ia tidak akan berhenti berusaha. Maka jangan beri dia celah. Perkuat iman, banyaklah berzikir, dan dekatkan diri kepada Allah. Sebab sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, bisikan setan tidak akan berdaya terhadap orang-orang yang ikhlas dan selalu mengingat Allah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara dan metode akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggoda anak cucu Adam supaya mereka menjadi pengikutnya dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah, perbedaan antara kita dengan iblis adalah iblis diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis sendiri yang memohon, "Tangguhkanlah aku hingga hari manusia dibangkitkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh engkau termasuk yang diberi tangguhan." Artinya iblis diberi usia sangat panjang, tidak seperti manusia yang usianya dibatasi. Lalu bagaimana iblis bisa mati? Dan kapan iblis mati? Bagaimana kondisi saat kematiannya? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya?
dan seperti apa ia merasakan sakaratul maut. Kisah tentang iblis bukan hanya dimulai dari keengganannya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, bukan hanya tentang tipu dayanya sepanjang zaman, tapi juga tentang akhir dari kehidupannya, tentang bagaimana makhluk terlaknat itu akan menghadapi kematian. Diriwayatkan bahwa suatu hari seorang tabi'in yang bernama Anas bin Qais memasuki kota Madinah. Tujuannya adalah untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin yang adil dan tegas. Namun ketika memasuki kota, beliau menjumpai sebuah halaqah ilmu yang besar. Orang-orang duduk mengelilingi seorang lelaki yang wajahnya dipenuhi wibawa dan keilmuan. Ternyata itu adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama tabi'in yang dikenal karena ilmunya tentang kisah-kisah Bani Israel. Beliau adalah seorang Yahudi yang masuk Islam, dan ilmu yang dibawanya sangatlah luas, terutama dalam bab sejarah para nabi. Anas pun duduk dan ikut menyimak. Saat itu Ka'ab al-Ahbar berkata, ketika Nabi Adam alaihi salam menjelang wafat, sebuah kalimat pembuka yang membuat halaqah itu hening. Semua orang menahan nafas menunggu kisah selanjutnya. Lalu Ka'ab melanjutkan ceritanya. Nabi Adam pun berkata, "Ya Rob, tentu musuhku akan senang melihat aku wafat. Iblis akan bersukacita saat tahu bahwa aku telah mati, sementara dia masih hidup, karena engkau tangguhkan kematiannya sampai waktu yang engkau tentukan." Sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi dari bapak seluruh manusia. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi Adam alaihi salam tetap mengingat permusuhan yang telah berabad-abad tertanam antara dirinya dan iblis, makhluk terkutuk yang menjadi sebab ia dan istrinya turun ke bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan Nabi Adam alaihi salam dengan firman-Nya, "Ya Adam, tenanglah, kematianmu akan membawamu ke surga. Adapun iblis, ia akan ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Dan saat ajalnya tiba, ia akan merasakan sakitnya kematian sebanyak jumlah manusia, dari yang pertama hingga yang terakhir." Mendengar itu, Nabi Adam pun menoleh kepada malaikat maut dan berkata, "Sifatkan kepadaku bagaimana iblis merasakan kematian itu." Maka malaikat pun menggambarkan dengan kata-kata yang penuh kehati-hatian penderitaan luar biasa yang akan menimpa iblis ketika ajalnya datang kelak. Ketika mendengar penjelasan itu, Nabi Adam alaihi salam bergetar, dan dengan lirih ia berkata, "Cukup ya Rob, cukup." Sampai di sini saja Nabi Adam alaihi salam sudah tidak sanggup membayangkannya. Padahal itu adalah penderitaan yang akan dialami oleh musuhnya. Maka dapat kita bayangkan betapa dahsyatnya dan mengerikannya siksa yang akan menimpa iblis saat nyawanya dicabut nanti. Orang-orang yang hadir di hadapan halaqah Ka'ab al-Ahbar menangis. Suasana menjadi begitu hening, lalu terdengarlah suara memohon dari mereka, "Wahai Abu Abdirrahman, ceritakanlah kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian itu." Namun Ka'ab al-Ahbar diam. Ia enggan menceritakannya, karena apa yang hendak ia sampaikan bukan kisah biasa. Ini adalah rahasia besar dari akhir perjalanan musuh Allah yang paling keras, yaitu kisah kematian makhluk yang paling dibenci oleh para nabi dan rasul. Kisah kematian makhluk yang paling memusuhi manusia. Namun karena desakan terus-menerus, tangisan dan permintaan yang begitu tulus dari orang-orang, Ka'ab al-Ahbar akhirnya luluh. Beliau pun mulai bercerita. Ketika dunia berada di ujung akhir dan sangkakala siap ditiup, sebagian manusia masih berada di pasar-pasar mereka. Ada yang sedang berjual beli, ada yang berselisih, ada pula yang sedang bercanda.
semuanya dalam kesibukan dunia yang fana. Tiba-tiba suara guntur mengguncang langit dan bumi. Suara itu begitu menggelegar, menyambar jiwa-jiwa yang lalai. Sebagian besar makhluk pun jatuh pingsan. 3 hari lamanya mereka tidak sadar. Yang tidak pingsan pun tidak tenang. Mereka panik, ketakutan, tidak tahu harus kemana. Berjalan ke sana kemari seperti kambing ketakutan yang melihat singa. Gemetar, bingung, tersesat, dan terputus harapan. Kemudian datanglah suara yang lebih keras dari segala yang pernah terdengar. Guntur yang memekakan seluruh indera. Dan dengan satu kehendak Allah, semua makhluk di bumi pun dimatikan. Binatang buas, burung di udara, jin, dan manusia semuanya wafat. Bumi menjadi sepi dan kosong, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi gerakan. Namun ada satu makhluk yang masih hidup, yaitu iblis. Dia satu-satunya yang masih berdiri, terdiam di tengah kehampaan dunia yang sudah berakhir. Bumi kini menjadi tempat kematian, dan hanya dia yang masih memijaknya. Dan di saat itulah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, hari ini aku tugaskan engkau untuk mencabut nyawa makhluk yang paling aku murkai. Pakailah pakaian kemurkaanku dan turunkanlah murkaku kepada iblis. Cabutlah nyawanya dengan siksaan yang setara dengan penderitaan seluruh makhluk yang pernah kau cabut nyawanya dari awal hingga akhir. Bayangkan seluruh rasa sakit yang pernah dialami manusia saat sakaratul maut. Seluruh penderitaan jin saat ajal menjemput. Semuanya disatukan dan ditimpakan hanya kepada satu makhluk, yaitu iblis. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Ketika iblis sampai di tempat pertama ia diturunkan ke bumi, yaitu sebuah tempat yang menyimpan memori laknat dan penolakan. Di sanalah seluruh malaikat Zabaniyah mengepungnya. Mereka membawa rantai-rantai neraka yang panjangnya tidak terukur oleh akal manusia. Rantai itu menyala, menyemburkan bara api yang sangat panas, mengandung murka Allah yang tidak tertahankan. Maka malaikat maut berkata, "Wahai iblis, hari ini adalah hari di mana engkau tidak bisa lagi menipu. Engkau tidak bisa lagi membisikkan was-was ke dada anak Adam. Hari ini engkau akan merasakan apa yang selama ini kau inginkan bagi manusia, penderitaan yang tidak bertepi." Kemudian seluruh makhluk langit menyaksikan dari kejauhan. Mereka tidak lagi memohon agar Allah merahmati iblis. Tidak ada satu malaikat pun yang bersyafaat untuknya. Tidak ada ruh yang bersedih atas kematiannya. Tidak ada makhluk yang meneteskan air mata untuk iblis. Bahkan bumi pun enggan menjadi tempatnya kembali. Malaikat maut pun mencabut nyawa iblis. Tapi tidak seperti mencabut nyawa manusia biasa. Tidak seperti roh para nabi, para syuhada, atau orang-orang soleh yang dicabut dengan kelembutan. Ruh iblis dicabut di setiap helai kulit, dari setiap ruas tulangnya, dari setiap urat yang mengikat sendinya, seolah setiap sel tubuhnya menjerit karena merasakan panasnya kematian yang belum pernah terjadi pada siapapun sebelumnya. Iblis mulai menjerit dan jeritannya mengguncang dasar bumi. Lalu tubuhnya hancur berantakan, terbakar dan tercabik. Malaikat maut tidak meninggalkannya dalam keadaan utuh. Ia dimatikan dalam bentuk yang paling hina, paling menyakitkan, dan paling mengerikan. Maka pada hari itu langit dan bumi bersaksi bahwa iblis telah mati, dan ia mati dalam keadaan dilaknat oleh setiap makhluk. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah, apakah benar seperti itulah kematiannya? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan, karena sekali lagi ini adalah kisah dari Israiliyat yang tidak datang dengan sanad yang sahih dan tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah.
Namun satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa semua makhluk akan merasakan kematian, termasuk iblis. Sebagaimana firman-Nya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Maka meskipun bentuk kematian iblis kita tidak tahu secara pasti, tapi kita meyakini bahwa ia akan dimatikan oleh Allah, dan itu adalah hari yang ia sendiri takuti sejak awal. Ia takut mati, ia takut dimusnahkan, dan ketakutan itulah yang selama ini ia lampiaskan kepada manusia agar mereka tersesat bersama dirinya. Maka dari itu, mari kita berlindung kepada Allah dari godaan iblis, karena nasibnya telah ditetapkan. Dia akan mati dalam kemurkaan Allah dan dikekalkan dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.